Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah keutamaan mengerjakan salat sunnah di rumah. Tentu kita pun bertanya-tanya, kenapa demikian? Dan kita tahu masalah syariat, masalah ibadah, masalah agama ini jangan sampai kita ngarang-ngarang sendiri atau nebak-nebak sendiri atau pakai perasaan sendiri. Melainkan kita harus sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taati apa yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita wajib untuk mengimaninya dan mentaatinya. Selagi tentu dalilnya benar ataupun hadisnya sahih. Maka dari itu mari kita perhatikan hadis Nabi SAW yang bersumber dari Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau muttafaqan alaih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bisolati fi buyutikum." Maka hendaklah kalian melakukan salat di rumah-rumah kalian, wahai para lelaki. Fa inna khaira salatil mar'i, maka sesungguhnya sebaik-baik salatnya seorang lelaki, fi baitihi, yaitu dikerjakan di dalam rumahnya, illa salat al-maktubah, kecuali salat yang fardu 5 waktu. Artinya salat sunnah yang paling afdal dikerjakan oleh seorang lelaki adalah di rumahnya, ya, kecuali salat tahiyatul masjid, namanya juga tahiyatul masjid, ya, maka nggak bisa dikerjakan di rumah, harus di masjid. Dan tentu salat fardu yang 5 waktu, ya, sebisa mungkin kalau nggak ada uzur, ya, kita jangan mengerjakannya di rumah, tapi di masjid. Mengingat Allah memerintahkan kepada kita, ya, di dalam surat Al-Baqarah, warka'u ma'ar-raki'in, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Artinya salatlah kalian, wahai para lelaki, ya, dengan berjamaah bersama orang lain di masjid, ya. Maka dari itu sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengambil pelajaran dari ayat ini, dari ayat warka'u ma'ar-raki'in, rukulah kalian bersama orang yang ruku. Maka kata beliau, salat berjamaah bagi lelaki di masjid itu hukumnya wajib, ya, karena la salat li jaril masjid illa fil masjid, rawahu Muslim. Tidak ada salat, ya, bagi lelaki yang dekat atau tetangga masjid, melainkan harus dikerjakan di masjid. Kecuali kalau ada uzur, kata beliau, semisal sakit atau hujan, atau ada sesuatu yang membahayakan manakala pergi menuju salat berjamaah di masjid. Itu namanya uzur syar'i. Akan tetapi kalau tidak ada uzur syar'i, maka wajib bagi kaum lelaki yang sudah baligh, sudah dewasa dan berakal sehat, tentunya untuk menunaikan salat berjamaah di masjid. Adapun salat-salat sunnah, apapun salat sunnahnya, maka afdolnya dikerjakan di rumahnya.
bagi lelaki. Lalu bagaimana kalau kerjakan sholat sunnahnya di masjid? Ya boleh saja, boleh. Qobliyah, ba'diyah misalnya dikerjakan di masjid boleh. Tapi afdolnya adalah di rumahnya. Berbeda halnya dengan perempuan. Untuk perempuan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33, kata Allah, waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kalian wahai para wanita tetap di rumah-rumah kalian sendiri, jangan keluar seenaknya, ya, kecuali kalau kondisi darurat atau ada hal-hal yang penting yang maslahat. Wala tabarrujna, dan jangan kalian bersolek atau berdandan mempercantik diri tabarrujal jahiliyatul ula, seperti orang-orang jahiliyah, para wanita dahulu jahiliyah yang keluar rumah mereka mempercantik diri, berdandan, bersolek dengan sengaja untuk menarik perhatian kaum lelaki, merangsang syahwat birahi kaum lelaki agar mereka mau berzina dengannya. Ini orang jahiliyah dulu. Wanita-wanita jahiliyah dahulu sengaja keluar rumah itu berdandan, bersolek, mempercantik diri dan memamerkan kecantikannya dan auratnya untuk kemudian para lelaki yang melihatnya terangsang syahwat birahinya dan kemudian mau berzina dengan dirinya. Naudzubillah min dzalik. Allah mengingatkan wanita yang beriman agar jangan sampai, ya, mudah keluyuran keluar rumah tanpa ada keperluan yang penting ataupun yang sifatnya darurat. Wa aqimnas sholata, dan dirikanlah kalian sholat apapun termasuk sholat fardu yang 5 waktu di rumah-rumah kalian tersebut. Wa atinaz zakah, dan tunaikanlah zakat. Wa ta'nallaha wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu, hanya saja Allah menghendaki, liyudhiba ankum, untuk supaya Allah menghilangkan dari kalian semua, aridza, yaitu kekotoran, ahlal bait, wahai ahli bait, yaitu terutama dalam hal ini keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yutahhirakum tathira, dan membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya dari kotoran noda dan dosa tentunya. Nabi kita SAW bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, juga Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Bazzar. Dan hadis ini bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi kita bersabda, al-mar'atu auratun, wanita itu adalah aurat. Fa idza kharajat, apabila dia keluar rumah, istasyrafaha syaitan, mengintainya syaitan, yang sehingga terus diincar oleh syaitan, dan para lelaki yang dilewatinya mereka tertarik untuk melihatnya, dan tentunya akan menimbulkan fitnah atau rangsangan syahwat birahinya. Oleh karena itu kata Nabi, waqrabu ma takunu min wajhi rabbiha, dan sedekat-dekat apa yang menjadi lebih dekat terhadap wajah Tuhannya, yakni dekat dengan Allah maksudnya. Wa ya fi qa'ri baitiha, dan sedangkan dia wanita itu berada di dalam rumahnya yang sangat tersembunyi.
Ya, di sini jelas sekali Nabi mengkabarkan bahwa manakala wanita seenaknya keluar rumah keluyuran tanpa keperluan yang penting atau yang sifatnya darurat, maka di sana akan dibuntuti oleh setan dan akan dihiasi ya oleh setan sehingga menarik untuk dilihat para lelaki yang dilewatinya. Nah, disinilah nanti akan menimbulkan kekotoran jiwa ya dan kecemaran hati karena mengundang dosa dan maksiat ya. Nah, Allah tidak ingin para wanita itu seperti itu, apalagi keluarga Nabi, istri Nabi seperti itu. Maka Allah ingin mensucikan dan menjaga kesucian mereka semuanya ya, dengan cara mereka tetap tinggal di rumah mereka masing-masing. Bahkan sampai pun sholat fardu yang 5 waktu bagi kaum wanita adalah afdolnya di rumahnya ya, sebagaimana Nabi kita juga bersabda di dalam hadis yang bersumber dari Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang bagus ya, sehingga kata Nabi sallam, salatul mar'ati fi baitiha, salatnya wanita di rumahnya, khairun min salatiha fi hujratiha, lebih baik ya daripada salat dia di ruangannya. Wa salatuha fi hujratiha, dan salatnya dia di ruangannya adalah khairun min salatiha fi dariha, lebih baik ya daripada salatnya dia di rumahnya, artinya di wilayah yang lebih luas lagi. Jadi semakin lebih sempit ya ruangan di rumah itu yang lebih baik ya untuk dirinya daripada sholat di ruangan yang lebih lebar, lebih luas lagi, walaupun di dalam rumahnya, apalagi di luar rumah ya. Wa sholatuha fi dariha, dan sholatnya wanita di rumahnya itu khairun min sholatiha, lebih baik daripada sholatnya dia fi masjidi qaumiha, di masjid kaumnya, di masjid masyarakatnya. Artinya Nabi kita SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan, memerintahkan kepada para wanita agar tetap di rumah mereka masing-masing. Jangan sampai keluar dari rumahnya kecuali kalau ada yang darurat, yang penting ya, yang maslahat ya. Maka termasuk sholat fardu yang 5 waktu pun itu lebih utamanya di rumahnya daripada sholat di masjid kaumnya atau masyarakatnya. Ya, bukan berarti tidak boleh sholat di masjid, boleh. Ya, karena Nabi mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian melarang atau mencegah hamba-hamba Allah yang perempuan itu untuk sholat di masjid-masjid Allah. Ya, jangan dilarang, silakan, nggak apa-apa sholat di masjid, tapi yang afdolnya, yang utamanya bagi kaum wanita adalah sholat di rumahnya. Nah, di sini saudara sekalian menunjukkan bahwa betapa ibadah yang kita lakukan itu harus mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Jangan sampai mengikuti perasaan dan hawa nafsu kita sendiri. Seakan-akan, oh ngapain sholat di rumah, sumpah ya, pengennya sambil mejeng, jalan-jalan, mungkin juga candaan dengan yang lawan jenis di masjid. Naudzubillah min dzalik. Betapa fitnah wanita di zaman sekarang ini sangat merajalela. Dan Nabi telah mengingatkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari bahwasanya ma taraktu ba'di fitnatan adharu 'ala rijal minan nisa. Tidak ada sepeninggalku fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki selain daripada fitnahnya kaum wanita. Mungkin lelaki itu kalau digoda
tahta insya Allah masih tahan, digoda harta juga insya Allah masih tahan, tapi manakala digoda sama wanita menjadi mana tahan. Nah, ini karena saking bahayanya dan saking paling beratnya fitnah kaum lelaki adalah dari fitnahnya kaum wanita. Oleh karena itu hendaklah kita membentengi diri, menjaga para wanita-wanita kita agar jangan mudah melakukan sesuatu yang menimbulkan fitnah atau merangsang syahwat birahinya, agar kita lelakinya juga jiwanya suci bersih, tidak ternodai dengan dosa maksiat. Begitu juga para perempuannya juga suci dan tidak menimbulkan dosa dan maksiat. Kiranya demikian. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.